hari ini ketemu lagi dengan aku Mulia Putri Egyana sebagai pembawa acara di acara Jakban Bersua, berjumpa bersama Jakban. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu apa sih Jakban Bersua ini salah satu dari program kerja sosial masyarakat FKMPI Jakarta Raya Banten, dan di sini kita akan berbincang-bincang tentang topik terhangat di hari ini, teman-teman. Nah, untuk hari ini, karena kemarin kan kita udah bahas nih, ketemu dengan pasien yang udah pernah, teman kita yang udah pernah ngerasain gejala-gejala COVID. Nah, sekarang kita akan ketemu langsung sama seseorang yang lebih mengerti tentang COVID-19 dan gimana sih kondisi pandemik di Indonesia saat ini. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita mau undang uh, salah satu seorang perawat di RSCM dengan beliau atas nama Ibu Foni Janti Torar dengan gelarnya itu Eskep dan beliau saat ini menjabat sebagai perawat onkologi. Beliau lahir di Jakarta tanggal 4 November tahun 1978 dan saat ini beliau menjabat di bagian breast onkologi di RSCM Ruang Kencana. Riwayat pendidikan beliau yaitu mulai dari SD Persatuan Jakarta di tahun 1984 sampai dengan 1990. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 12 Wijaya Jakarta tahun 1990 sampai dengan 1993. Dan beliau melanjutkan SMAN di SMAN 46 Jakarta di tahun 1993 sampai dengan 1996. Selanjutnya beliau melanjutkan Akademi Perawat di RSCM tahun 1996 sampai dengan 1999. Dilanjutkan menjadi sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015 sampai dengan 2018 dan beliau mengambil pendidikan profesi di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2018 sampai dengan 2019. Riwayat kerja beliau memulai karir di tahun 2000 sampai dengan 2002 dengan magang di Rumah Sakit RSCM dan di Rumah Sakit Permata Hijau Jakarta di tahun yang sama, kemudian melanjutkan menjadi PNS sejak tahun 2007 dan berlanjut bekerja di RSCM sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Oke, tanpa membuang waktu lagi, yuk kita langsung aja sapa di Mbak Yanti di sini. Halo, selamat pagi Mbak Yanti. Mbak Yanti, mohon maaf, mikrofonnya masih di mute. Oke. Halo. Halo, oke. Udah masuk Mbak suaranya. Oke. Udah? Apa kabar Mbak Yanti? Halo, kabar baik. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya Mbak. Aku Mulia Mbak, saya Mulia. Saya pembawa acara hari ini. Ya, saya akan nemenin Mbak nih buat berbincang-bincang dengan Sobat Politeknik hari ini. Halo Mbak Mulia. Halo sahabat Jakban. Ya, halo Mbak Yanti. Nah, Mbak, hari ini kita mau bincang-bincang tentang COVID-19 dulu nih Mbak. Kan boleh ya Mbak kita tanya-tanya tentang pandemik saat ini, karena kan pandemik lagi meningkat lagi nih Mbak. Pasti teman-teman Jakban mau tahu lebih lanjut Mbak tentang pandemik saat ini tuh seperti apa Mbak? Oke. Halo sahabat Jakban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing aja ya. Setidaknya sebagian besar kalian mesti kan tahu ya. Nah, kita sharing aja. Jadi ini kan lagi zaman pandemi kayak gini nih. Nah, setidaknya kita harus tahu dulu itu virus corona itu memiliki beberapa varian. Banyak ahli-ahli virus yang sebenarnya dia lebih
dalam lagi untuk menjelaskan, tapi kita harus tahu juga sebagian kecil virus corona itu ada beberapa varian, yaitu varian alfa, beta, dan delta. Oke, nah kenapa sekarang program pemerintah berusaha untuk mempercepat distribusi vaksin untuk dapat menimbulkan imunitas kelompok atau herd immunity. Jadi untuk vaksin yang sekarang lagi ngetren tuh virus yang lagi ngetren itu virus Delta ya. Nah, iya tuh Mbak, COVID-19 versi Delta ya. Nah, COVID-19 versi Delta ini luar biasa, ini cepat sekali daripada virus corona yang di awal pandemi itu dia tidak menimbulkan gejala yang sangat luar biasa, membuat kita itu terpaparnya itu langsung menimbulkan gejala yang bikin yang pada pasien-pasien yang tidak menimbulkan gejala atau komorbid itu bisa menjadi lebih menyakitkan atau istilahnya apa ya, cepat banget gitu loh reaksinya gitu. Nah, apalagi prokesnya itu kurang. Istilahnya tuh kalau misalnya ketemu aja kan dia ngomong prokesnya nggak bagus, itu aerosol itu kan gampang dihirup. Kalaupun ada orang yang pakai masker hanya digantung di leher aja, itu akan kehirup. Apalagi yang pakai masker longgar, sisi-sisinya masih longgar, ada rongganya, itu bisa terpapar. Misalnya kalau cuma ketemu aja terpapar gitu. Nah, jadi untuk sahabat Jakban, untuk varian Delta ini harap kita bisa mencoba melindungi diri kita dengan prokes yang sudah kita ketahui, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke. Nah, kalau untuk prokes pasti 5M itu wajib ya Mbak ya? Wajib. Untuk yang 5M protokol itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan varian Delta nih Mbak, gejalanya itu sama nggak sih Mbak sama COVID-19 yang sebelumnya kita tahu? Nah, kita harus tahu dulu tuh yang gejala COVID-19 yang awal ya, yang istilahnya dari negeri Cina itu gejala umumnya aja terpapar virus itu pada saat inkubasi masuk ke tubuh itu memerlukan waktu 2 sampai 4 hari. Jadi misalnya nih, kita tahu itu teman kita atau keluarga kita atau kita di lingkungan luar, kita ngerti itu orang itu terpapar virus. Nah, itu masa inkubasi itu 2 sampai 4 hari. Kalau misalnya ada orang yang ketemu orang yang terpapar virus itu, besoknya langsung cek, itu nggak akan positif, itu negatif pasti. Tapi gejala akan muncul setelah 5 sampai dengan 8 hari. Nah, itu gejalanya itu seperti kayak demam, kayak orang menggigil gitu, terus batuk kering, sesak nafas, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, bahkan bisa sampai sepalgia, sakit kepala, sakit banget. Kehilangan rasa atau bau, anosmia, sakit tenggorokan, pilek, mual, muntah. Nah, pada varian Delta ini dia akan ada ciri khasnya itu diare. Diare nggak berkesudahan. Nah, itu tuh ciri khas varian Delta. Nah, ini yang membedakan sama COVID sebelumnya ya, Mbak? Ya, karena banyak di rawat-rawat pasien, kalau misalnya gejala-gejala yang umum aja kayak sesak, batuk, demam, anosmia, itu corona yang COVID-19 itu. Tapi pada varian Delta ini diiringi dengan diare gitu. Kalau yang sebelumnya belum. Tidak sampai dengan diare. Oke, berarti emang lebih parah di varian Delta karena kalau udah diare itu kita akan kehilangan banyak cairan juga nggak sih Mbak? Ya, dehidrasi, benar. Karena itu sangat ini banget buat tubuh kita yang menderitanya tuh bikin lemah sekali. Nah Mbak, aku punya pertanyaan nih seputar gejala COVID.
kan kalau misalkan seseorang yang bicara tentang COVID itu biasanya dia akan ngomongin nih gejala COVID-nya kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Apakah dua gejala ini akan selalu ada Mbak di COVID yang biasa maupun di varian Delta? Sebenarnya kalau misalnya untuk gejala utamanya ya pada pasien yang terpapar dengan virus corona itu batuk lebih dari 1 jam, episodenya itu 24 jam. Misalnya biasanya kalau batuk biasa kan cuman kayak keselak aja atau cuman radang tenggorokan, batuknya biasa aja gitu. Tapi ini batuk yang kontinu terus, periode 1 jam tuh nggak berhenti-berhenti. Nah episodenya tuh selama 24 jam, satu harian itu tuh batuknya itu nggak berhenti-berhenti gitu. Terus ada demam lebih dari 37,8, anosmia, itu gejala utamanya. Gejala utama pada pasien yang terpapar virus corona. Nah, untuk varian Delta, itu yang utama dari corona COVID-19 itu bedanya diiringi dengan diarenya itu. Jadi gejalanya hampir sama, cuma ditambah diare aja. Tapi untuk pasien-pasien yang atau individu yang terpapar corona pada COVID-19 itu sebenarnya tidak menimbulkan gejala, tapi kalau pada varian Delta itu sangat kentara banget gejalanya, dan bahkan bisa pasiennya itu sangat kelihatan banget kalau misal dia diiringi dengan adanya komorbid. Oh, ada Nah, komorbid lain ya? ya itu Delta itu ini banget, langsung reaksi ke tubuhnya itu langsung banget. Contohnya komorbid itu dia dengan penyakit paru-paru seperti asma, jantung, dan penyakit diabetes. Itu kentara banget pada varian Delta ini. Oke, pastinya berarti kalau di varian Delta ini lebih banyak komplikasi ke penyakit lain itu lebih cepat menyebar ya Mbak ya? Ya, cepat. Nah, Mbak mau tanya nih, kalau misalkan COVID ini kan ada yang memiliki gejala ringan atau mereka yang bahkan yang tidak bergejala, kemudian diperbolehkan untuk isoman. Tapi baru-baru ini kita lihat nih Mbak di TV-TV kan, banyak yang isoman ini seringkali kurang mengetahui gejala mereka ini masih disebut gejala ringan ataukah sudah sedang apalagi berat. Jadi ada keterlambatan di bawah di mana pasien ini terlambat pergi gitu ke rumah sakit ataupun ke tenaga medis terdekat untuk mendapatkan perawatan. Banyak yang kejadian seperti itu, Mbak. Nah, karena itu saya mau tanya, Mbak, kalau misalkan isoman, gejala yang seperti apa yang sekiranya masih aman untuk kita lakukan isoman, Mbak? Pada individu yang sadar diri, dia terpapar dengan virus, itu pada saat itu dia harusnya lapor diri. Oh, saya kontak. Jadi itu namanya tracking, nanti di tracking. Kalau misalnya di lingkungan kerja, kita misalnya tahu, oh nih pasien ini terpapar virus, atau di lingkungan sosial kita, teman kita terpapar virus. Itu kita harus sadar diri pada saat 2-4 hari kita bisa cek swab antigen. Lebih baik lagi swab PCR. Cuman kan swab PCR lumayan ya, mehong ya, mahal ya. Nah, kalau swab antigen kan saya masih bisa terjangkau lah, apalagi mahasiswa. Oke. Nah, apabila kita tahu, oh kita saat ini negatif, tapi saya sudah kontak dengan orang yang terpapar, kita harus isolasi mandiri diri kita sendiri. Jadi kita harus pakai masker, terus jaga jarak dengan keluarga atau teman, terus kalau bisa untuk saat ini punya ini ya, alat oximetri ya, untuk mengecek saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen kalau misalnya masih di atas 95% sampai dengan 100% dan nadi 60 sampai 100 kali per menit, nafasnya itu kurang dari 24 kali per menit, dan demamnya masih bisa ditoleransi, dan ada
penciumannya harus ini masih kecium nggak ya? Misal kayak bau-bau yang merangsang kayak minyak kayu putih atau apa, masih kecium nggak ya? Masih kecium nggak ya? Itu masih bisa isolasi mandiri. Nah, apabila dia udah ngerti dia kontak dengan orang yang terpapar virus itu, coba swab mandiri aja. Setelah kan misalnya dia udah ketemu nih, dia isolasi mandiri. Iya. Maksudnya dia harus sadar, maksudnya kita harus sadar. Jangan udah Sendiri terpapar ya, dia Mbak, masih ya? keliling-keliling, karena kan kita nggak tahu masa inkubasi virus itu 2-4 hari toh, ya nggak? Iya. Nah, kita sudah tahu inkubasi virus 2-4 hari, kita swab mandiri, swab antigen lah. Nah, kita tahu positif atau negatif. Oh, kita positif. Nah, tadi tuh yang saturasi oksigennya udah oke, masih di atas 95%, nadinya masih 60-100 kali per menit. Ada kadang-kadang yang positif itu bisa anosmia yang hilang bau atau penciuman itu, kadang-kadang enggak juga. Ada yang hilang, ada yang enggak, tergantung tubuhnya individu masing-masing. Terus nafasnya itu dia merasakan sesak atau enggak. Hitung aja per menit. Yang penting kalau di bawah 24 per menit itu isoman aja. Isolasi mandiri. Masih aman ya, Mbak, ya? Masih aman. Jadi perlunya tuh perlu alat oximetri itu perlu banget tuh pada saat ini. Nah, hati-hati dengan happy hipoksia. Pada saat kita tahu diri kita positif, nggak ada gejala, nggak ada apa, kita cek saturasi kita, jangan sampai desaturasi. Desaturasi itu penurunan oksigen sampai di bawah 94%. Itu disebut happy hipoksia. Nah, itu tuh kalau misalnya kita ada rasa sesak, merasa dada tertekan, terus maksudnya kita udah gelisah segala macam, kita langsung ke bagian fasilitas kesehatan kita. Karena itu nanti akan diberikan penanganan khusus, pemberian oksigen, atau terapi yang lainnya. Jadi istilahnya kalau misalnya isoman, kita harus menyadari itu aja. Saturasi oksigennya aman, oke, di atas 95%. Terus nadinya masih dalam batas normal, nafasnya dalam batas normal, itu bisa isolasi mandiri aja. Oke, berarti selama nadi masih normal, nafas masih normal, saturasi masih di atas 94%, itu semua masih aman ya, Mbak, ya? Untuk aman. kita isolasi mandiri. Tapi kalau udah gejalanya sesak nafas makin berat, kita batuk-batuk terus-menerus, itu kita harus ke tenaga fasilitas kesehatan. Iya. Oke. Nah, Mbak, buat pertanyaan berikutnya nih, Mbak. Tentang masyarakat saat ini, enggak saat ini, baru-baru ini, beberapa waktu ke belakang juga kan masih banyak nih yang punya pemikiran bahwa untuk mengobati COVID-19 ini kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi pastinya. Banyak yang berpikir harus membeli produk ini, produk itu gitu. Terlebih lagi tentang kalau baru-baru kemarin kan tentang pembelian susu besar-besaran ya. Nah, menurut Mbak bagaimana nih? Apa iya pembelian produk yang seperti itu atau ada konsumsi makanan tertentu yang bisa untuk meningkatkan imun tubuh kita gitu? Sebenarnya kemarin di sosial media ada tuh booming susu bir brand ya. Iya. Nah, sebenarnya nggak boleh nyebut merek ya sebenarnya ya. Jadi gini, itu sebenarnya panic buying ya. Jadi kalau misalnya beli ini akan sehat, sebenarnya kalau untuk kayak gitu-gitu tuh enggak lah. Untuk kalau pada pasien corona seperti itu, istilahnya tuh cukup makanan bergizi yang seimbang, itu aja. Banyak minum, vitamin yang cukup. Ada baiknya itu, vitaminnya itu alami aja dari makanan aja. Cukup karbo, buah-buahan ya, Mbak? Lemak, protein, buah-buahan, dan susu secukupnya. Nah, untuk susu yang produk-produk ini, apabila kalau misalnya konsumsinya terlalu berlebihan, nanti itu akan mengganggu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan memperparah ya. Nah, sistem pencernaan keganggu kalau kelebihan lemak, malah bahkan bisa jadi alergi laktosa, ya enggak? Jadi diare,
Nah, itu malah makinan lagi deh. Makin lemah lagi, apalagi virus Delta ini gejalanya juga diiringi dengan diare. Nah, itu hanya panic buying aja, itu korban iklan aja sebenarnya kalau mereka-mereka itu. Enggak lah, pokoknya makanan seimbang aja yang bergizi, banyak minum. Jemur matahari, jangan lupa, jam 10. Oh, jam 10 itu masih boleh ya, Ya, Mbak ya? Jadi itu nggak jam ada ya 10. alasan jam Nggak 7 ada. pagi, jam 8 Nggak pagi belum ada. ada matahari. Beda. Sinar matahari pagi itu baik untuk bayi. Tapi kalau pada pandemi corona ini, vitamin D itu, sinar mataharinya itu ada di jam 10. Oh, jam 10 ya, bukannya jam 9 dan Bukan. 8 ke bawah, tapi jam 10. Karena sinar mataharinya itu kan kita targetnya vitamin D-nya kan. Nah, vitamin D-nya. Terus jemurnya itu jangan kelamaan. 10-15 menit aja. Nanti gosong, nggak kece. Iya nih tuh, Sobat Politeknik, jadi jangan takut gosong ya, karena nanti berjemurnya cukup 10-15 menit aja. 10-15 menit aja. Sambil jemur kek, apa kek, gitu. Oke, makasih banget nih buat Mbak Yanti udah ngebuka pikiran kita. Jadi teman-teman Politeknik juga nggak perlu ya yang namanya panic buying. Kalau misalkan kita lihat ada produk-produk yang emang sekiranya oh ini pasti bisa meningkatkan imun, oh ini pasti bisa untuk memprotek diri kita dari virus, itu kita konsumsi secukupnya dan jangan sampai kita itu malah berlebihan dan merusak diri kita sendiri dengan apa yang udah kita beli. Itu terus selanjutnya nih Mbak, baru-baru ini kan kita emang udah dikasih tahu ya kalau misalkan dari masa pandemi ini kita harus pakai penggunaan masker, terus juga melewati protokol-protokol yang udah disiarin. Tapi baru-baru ini ada pemberitahuan bahwa kita bisa menggunakan double masker itu lebih efektif, Mbak. Nah, mungkin bisa nih Mbak di-sharing tentang double masker itu seperti apa sih Mbak double masker yang kayak apa yang bisa lebih efektif buat tangkal virus ke tubuh kita? Biar teman-teman Sobat Politeknik ini juga bisa tahu nih Mbak, kapan sih penggunaan masker double itu tuh lebih efektif gitu. Jadi masker itu kan ada beberapa jenis ya. Ada masker medis, masker kain 95, masker kain, masker untuk operasi, kayak segala macam. Itu kan tergantung ruangannya ya. Nah, untuk masyarakat umum, kalau misalnya nih di perjalanan untuk aktivitas, itu double maskernya itu dia efektif kalau di dalamnya itu lapisan pertama yang langsung ke hidung itu masker medis yang ada kawat di pangkal hidungnya. Nah, jadi bisa tidak mengganggu pandangan karena kan bisa nguap tuh. Nah, jadi bisa nih di ini yang ada ininya kawat di pangkal hidungnya. Terus dilapisin sama masker kain supaya lapisan pada masker itu efektif untuk memfiltrasi virus yang kecil itu cukuplah untuk masyarakat pada umumnya. Nah, kalau misalnya dia punya dan kan KN95 lumayan mehong ya. Nah, kalau misalnya dia punya KN95, udah cukup satu aja, nggak usah dilapis-lapis. KN95 cukup satu aja karena filtrasinya itu sudah cukup baik. Gitu. Berarti kalau double masker ini cuman bisa buat masker medis sama masker kain ya? Kain. Jangan masker medis, double masker medis. Ngapain? Nggak ngaruh juga. Justru nggak efektif gitu. Ya? Nggak efektif, nggak ngaruh. Terus jangan sampai nih rongga-rongga di sini nih longgar nih. Nah, dan maskernya itu harus nyaman. Jangan sampai bikin iritasi kulit. Terus pandangan juga merusak pandangan kan suka nguap tuh. Nah, kainnya juga jangan sampai kain yang apa sih model bahan-bahan tenun gitu ya. Jangan, itu malah justru rongganya itu agak-agak besar-besar.
ya Mbak. Gitu. Nah, untuk penggunaan masker sendiri Mbak, kita tetap harus sering ganti kan ya kalau misalkan masker tuh. Sebenarnya tuh kalau penggunaan masker, pergantian masker, minimal berapa lama sih Mbak? Biar teman-teman juga bisa tahu nih Mbak, kalau pakai masker medis itu minimal berapa lama penggunaannya, maksimalnya berapa? Kalau masker medis itu 4 jam ganti. Nah, kan lapisannya masker kain di luar tuh. Tiap hari gantilah. Cupak-cupak lah, cuci pakai, istilahnya anak muda sekarang. Tapi kalau KN95 itu bisa 2 sampai 3 hari. Tapi setelah dipakai, ya, tapi setelah dipakai kita masukin ke kantong plastik supaya jangan sampai istilahnya kontak dengan udara-udara yang posisinya istilahnya lagi ada debu, ada segala macam. Jadi kalau habis dipakai langsung masukin ke plastik, taruh di loker kita atau tas kita. Jangan udah dipakai mentang-mentang kayak sebenarnya diletakin aja sama aja. Karena debu juga, nanti terpapar juga. Soalnya kan aerosol ininya. Droplet, secara droplet penularannya kan? Iya, jadi benar, apalagi berarti iya. Apalagi tim kesehatan harus tahu tuh. Iya, benar banget Mbak. Jadi kalau misalkan kita pakai KN95 bukan berarti kita bisa taruh sembarangan ya, harus tetap disimpan dengan baik. Ada kantong plastiknya khusus. Oke. Nah, Mbak mau tanya nih. Kan tadi kita udah bahas nih Mbak tentang COVID-19, gejalanya, apalagi yang varian Delta baru-baru ini. Nah, selanjutnya ini tentang penanganan dari COVID-19 Mbak. Kan sejauh ini kita taunya penanganan COVID-19 adanya vaksinasi ya Mbak. Tapi pengen tahu nih Mbak, vaksin COVID itu ada jenisnya apa aja sih Mbak? Nah, kenapa program pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya harus vaksin. Nah, kenapa harus vaksin? Karena untuk menghadapi virus corona ini, kita mau kan bebas dari masker, ya nggak? Iya, tapi pasti. Harus 90% warganya itu harus sudah vaksinasi. Harus vaksinasi. Nah, vaksin yang sekarang ini pemerintah sudah berusaha dengan yang awal-awal kemarin Sinovac yang datang. Ya kan? Nah, Sinovac. Ya, benar, Mbak. Nah, terus ada lagi, baru datang lagi AstraZeneca. Vaksin ya, AstraZeneca. Nah, nanti ada lagi untuk booster yang ketiga, namanya vaksin Moderna. Oke. Nah, terus ada lagi Sinopharm. Sama dengan Sinovac. Kemudian ada lagi itu dari vaksin Pfizer dan vaksin Novavax. Jadi ada 6 jenis vaksin. Cuman di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini, itu disosialisasikan oleh pemerintah vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, dan baru-baru ini yang baru diresmikan untuk booster ketiga itu di RSCM, namanya vaksin Moderna. Oke, ternyata banyak ya Mbak ya dari jenis-jenis vaksin untuk COVID-19 ini. Nah, dari sebanyak jenis itu Mbak, efektivitas dari vaksin sendiri seperti apa sih Mbak? Apakah sama semua atau berbeda-beda Mbak setiap jenisnya? Sebenarnya efektivitas vaksin dari jenis vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Novavax itu hampir 60 sampai dengan 90% itu efektif banget. 60 sampai dengan 90% ya. Kalau masing-masing itu seperti Sinovac, itu efektivitasnya itu 75%, dia efektif pada virus gamma. Itu akan efektif pada dosis kedua, maksudnya vaksin kedua, itu akan muncul efektivitas itu 14 hari setelah dosis kedua.
75%. Itu pada vaksin Sinovac. Tapi ada lagi vaksin AstraZeneca, itu dia efektifnya pada dosis kedua atau vaksin kedua itu 62% setelah 15 hari. Jadi masing-masing vaksin ini sepertinya efektifnya itu setelah vaksin kedua 14 sampai 15 hari. Efektif banget tuh ke tubuhnya. Terus Moderna 86 sampai 94%. Pfizer pada virus alpha 92%, pada virus delta 70%, pada pasien yang terpapar delta di rawat inap itu 96%. Terus pada Sinopharm 99% sama pada hari dosis kedua 14 sampai 15 hari itu efektifnya. Pada Novavax itu 50% efektifnya pada dosis kedua atau vaksin kedua itu efektif melawan virus varian beta. Terus Novavax yang bisa melawan virus varian alpha itu efektifnya 86%. Jadi hampir semua vaksin efektif untuk tubuh manusia itu 60-90% udah oke banget itu untuk menghadapi herd immunity. Karena apa? Belum tentu orang yang udah divaksin itu tidak akan terpapar. Belum tentu. Tapi setidaknya gejalanya tidak separah daripada orang yang belum divaksinasi. Karena di body kita itu ada kayak track record, ada cell record di dalam tubuh kita. Gitu. Oke. Jadi apapun vaksinnya itu udah pasti efektif sekitar 60-90% ya Mbak ya. Cuman perbedaan efektivitasnya berlaku setelah berapa hari setelah pemakaian vaksin. 14-15 hari efektif. Vaksin kedua ya, vaksin kedua ya. Oh iya, karena emang harus 2 kali vaksin. Iya, 2 kali. Efektivitas itu. Baru-baru ini aja nih booster vaksin ketiga. Baru pertama di RSCM. Yang wajibnya itu 2 kali. 2 kali, tapi harus booster vaksin ketiga nih yang dicanangkan pemerintah, ikut aja. Nah, banyak nih Mbak teman-teman dari Politeknik mungkin ya yang masih merasa ragu akan vaksin. Nah, sebenarnya tuh selain efektivitas dari vaksin, efek samping apa aja sih Mbak yang terjadi sebenarnya kalau dari vaksin sendiri? Kalau untuk efek samping dari vaksin ya tergantung individu masing-masing ya. Kadang contoh saya nih divaksin, biasa aja sih, nggak apa-apa. Karena tubuh kita sedang fit. Tapi ada juga individu yang dia ada efek sampingnya lokal. Contohnya nyeri, pegal, kemerahan, dan bengkak. Nah, gitu. Itu kompres saja tuh, pakai air dingin nggak apa-apa. Oh, itu efek samping ringan ya Mbak ya. Jadi ya, itu lokal aja. Teman-teman nggak perlu khawatir nih tentang efek samping vaksin, karena kalau misalkan tubuh kita fit, pasti efek sampingnya juga nggak akan besar ataupun berat gitu. Ada efek samping umumnya juga. Itu bisa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, dan mual. Ada. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada efek samping umum itu, nanti lapor aja sama tim dokternya, itu nanti akan dapat terapi tuh. Kalau misalnya demam, nyeri-nyeri otot segala macam itu dapat terapi jenis paracetamol. Nanti reda lagi seperti biasa, nggak apa-apa, aman kok. Nggak perlu khawatir ya Mbak, intinya ya, jangan takut nggak buat perlu. vaksin. Bayi aja divaksin aja demam-demam, ya karena kan dimasukin virus. Tubuh kita lagi melawan tuh, lagi ini virusnya lagi berantem di tubuh kita. Oke, nah karena udah tahu nih efek
samping dari vaksin kayak apa, efektivitasnya bagaimana. Uh, nah, karena bakal ada efek samping sedikit, efek samping kayak efek-efek ringan yang sebenarnya masih bisa kita tanganin ya Mbak. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak boleh divaksin nih Mbak. Biar teman-teman juga tahu Mbak, kalau orang-orang yang nggak boleh divaksin itu mereka yang seperti apa nih Mbak? Biar kalau misalkan kita ada penyakit bawaan atau penyerta juga kita bisa jaga-jaga Mbak biar nggak ikut vaksin dulu nih. Oke. Untuk pasien atau individu atau keluarga atau lingkungan kita yang kadang-kadang suka nanya, untuk apa sih divaksin? Ini aja, bisa-bisanya aja, inilah palsu segala macam. Nah, kita sebagai tim kesehatan, kita harus tahu dasar ilmunya. Nah, terus kenapa lu divaksin, kok gue enggak? Kok gue bisa divaksin, kok lu enggak? Ternyata ada kriterianya yang tidak boleh divaksin. Yang tidak boleh divaksin itu orang yang positif COVID-19. Oke? Kalaupun dia sudah negatif dari terpaparnya dia COVID-19, itu nanti 3 bulan kemudian baru bisa divaksinasi. Karena nanti nggak efektif tuh. Baru sembuh, langsung divaksin sebulan kemudian, nggak efektif. Taunya nanti terus, kena lagi ya? Bukan, karena kan dia udah ada imun alaminya dia. Oke. Nah, terus pada orang yang ibu hamil dan menyusui, itu nggak dianjurkan tuh untuk vaksin. Terus yang mengalami gejala ISPA, dalam 7 hari terakhir, dia ada keluhan. Contohnya sesak. Kalau gejala ISPA itu pada orang yang punya asma. Dalam 7 hari terakhir itu dia tidak boleh ada keluhan. Terus riwayat alergi berat, itu harus diinfokan tuh. Terus terapi yang jangka panjang pada pasien kanker, penderita jantung, autoimun, terus penyakit ginjal dengan menggunakan terapi kortikosteroid. Nah, itu harus diinfokan tuh Satgas vaksinatornya. Pada awal-awal memang mereka itu merasa oke, merasa bagus, merasa baik kondisi tubuhnya. Tapi dia tidak menerangkan kalau dia punya penyakit hipertensi. Tidak diinfokan. Bu, ada keluhan apa? Ibu sakit apa? Enggak apa-apa, saya sehat segala macam. Kan kita minim informasi sebagai tenaga kesehatan yang jadi vaksinatornya. Akhirnya kan banyak booming orang yang divaksin kok malah terinfeksi virus, malah dia malah tambah berat. Nah, kayak gitu-gitunya yang tidak tahu. Pada pasien yang menderita rematik juga tidak boleh vaksin. Penyakit saluran pencernaan kronis, diare berkepanjangan, dia ada ulkus di saluran pencernaannya, itu tidak disarankan untuk vaksin. Pada pasien hyper dan hipotiroid, pada pasien hipertiroid itu harus ada surat keterangan dari dokter bahwa dia boleh untuk vaksin. Kalau misalnya di RSCM itu dia akan dimonitor dari hasil laboratoriumnya, pemeriksaan FT4 dan TSH. Kalau normal boleh nanti akan dikasih surat keterangannya. Pada pasien DM, diabetes mellitus dan human immunodeficiency virus HIV, itu tidak boleh. Dia harus ada pemeriksaan untuk indikator bahwa dia boleh divaksin, nanti akan dikasih surat keterangan. Terus untuk pasien hipertensi di atas 140/90 mm Hg, itu tidak disarankan untuk divaksin. Jadi dia harus ke dokter untuk mendapatkan terapi bahwa dia tensinya itu stabil dan oke untuk divaksin. Jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan kitanya juga harus jujur nih sebagai orang yang akan divaksin. Gitu. Oke,
Berarti sebenarnya kita boleh divaksin sama nggak divaksin, itu tuh tergantung dari kejujuran kita juga ya Mbak, supaya tenaga Iya. medis juga tahu nih riwayat kesehatan kita kayak gimana. Kira-kira bisa nggak nih divaksin, gitu kan ya? Ya. Oke, makasih banyak banget nih Mbak. Aduh, nggak terasa nih, udah setengah jam lebih loh kita berbincang-bincang hari ini. Iya ya, cepet banget ya. Iya, padahal masih banyak banget kan materi-materi dan info-info lainnya yang bakal mau kita bicarain lagi. Tapi udah setengah jam lebih nih, Mbak. Iya. Nah, Tapi ada satu lagi tambahan boleh? boleh banget. Aku baru aja mau bilang, kalau Mbak boleh ngasih statement penting nih, statement closing dan statement dari Mbak Yanti buat teman-teman Politeknik di Jakarta Raya Banten khususnya, supaya teman-teman tuh tahu nih pesan-pesan apa sih yang bisa Mbak Yanti kasih buat teman-teman. Oke. Jadi gini, kepada sahabat Jakban, kan ini calon-calon tenaga kesehatan nih. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya sama kita, mesti mereka akan mengharapkan jawaban yang istilahnya bisa menenangkan mereka, ya kan? Nah, setidaknya kita kan sudah punya dasar ilmunya, kita sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi untuk mereka-mereka yang bertanya, tolong sarankan protokol kesehatannya harus dijalankan. Harus. Kebersihan badannya, untuk apa namanya, sirkulasi udara di rumahnya, biar matahari masuk. Nah, makan yang seimbang, nggak usah diet-dietan deh. Usah. Biarin. Emang kalau diet itu nggak kece. Kalau misalnya nggak diet nggak kece. Dalam pandemi kayak gini harus makan yang baik, gizi seimbang. Oke? Istirahat cukup. Nah, terus untuk program pemerintah yang vaksin, ini kalau bisa kita memberikan motivasi kepada mereka-mereka yang mungkin mereka tidak mau karena mereka tidak mengetahui pentingnya vaksin ini, gitu loh. Kadang banyak terdengar habis vaksin kok meninggal. Nah, yang tadi itu tuh yang tidak boleh itu kriteria vaksin apa aja. Kalau misalnya udah di atas umur 45 tahun ke atas, ada baiknya dia ke dokter untuk mendapatkan surat keterangan bahwa dia kondisi baik dalam pemberian vaksin di atas 45 tahun ke atas, apalagi dia ada komorbid. Nah, itu tuh harus disampaikan tuh supaya ke tubuhnya juga baik penerimaan vaksinnya dan bisa apa namanya merasakan oh di vaksin itu nggak apa-apa, oke aman karena dia udah safety dirinya sendiri dan udah dimonitor sama dokter. Gitu. Oke, banyak banget kan ya yang harus kita perhatiin kan untuk vaksin terutama. Terus juga dengan konsumsi makanan-makanan bergizi ya Mbak pastinya buat di masa pandemi kayak gini nih. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Yanti atas waktu dan tempatnya Oke, hari ini. Makasih ya Mbak udah berbagi banyak banget informasi hari ini. sama-sama. Dan aku mau ngingetin buat sobat-sobat Jakban saat ini. Nah, dari informasi yang tadi udah Mbak Yanti sampaikan, bisa kita lihat kan ya, banyak banget loh yang perlu kita ingat. Kita perlu ingat nih, tetap jalanin prokes dimanapun dan kapanpun. Apalagi kalau kita lagi keluar-keluar. Jangan lupa ya, protokol kesehatannya dijaga loh. Terus, kita juga harus ingat-ingat nih buat teman-teman yang mau vaksin, dilihat juga kondisi badannya ya, badannya sehat atau enggak, terus kita ada penyakit penyerta atau tidak, karena itu penting banget kalau kita mau vaksin. Jangan sampai kita udah vaksin, kita baru tahu kalau kita itu nggak boleh vaksin. Jadi nantinya bakal ada penyakit penyerta lainnya. Iya kan ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, buat Mbak Yanti, jadi nanti sebelum kita tutup, aku punya tagline nih. Kita punya tagline dari sosial masyarakat FKMPI Jakarta Raya Banten. Kita ada tagline-nya. Jadi nanti kalau misalkan aku bilang Jakban bersua, nanti Mbak Yanti bisa jawab berjumpa bersama Jakban. Gimana Mbak? Oke.
berjumpa bersama Jakban. Jakban. Oke. Kita coba dulu kali ya, satu kali. Boleh. Jakban bersua. Berjumpa bersama Jakban. Oke. Nah, oke Mbak Yanti, kalau gitu makasih banyak nih buat waktunya hari ini. Pastikan Mbak Yanti udah luangin waktu hari ini, dan makasih banget buat banyak-banyak informasi yang udah di-share hari ini. Itu pasti Dengan bermanfaat senang banget hati. sih buat Dengan senang hati kok. buat kita nih, khususnya sobat-sobat Politeknik, pastikan mau tahu lebih jauh tentang pandemik dan lain sebagainya. Makasih banget udah di-share semua informasi hari ini. Dan oke, baik, untuk teman-teman sobat Politeknik, telah usai sudah podcast kita hari ini, dan makasih yang udah stay tune sampai dengerin sampai akhir. Dan untuk kepada Nurse Foni Janti Torar, terima kasih telah memberikan informasi dan banyak ilmu yang udah kita sharing hari ini. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Sukses makasih ya. juga buat teman-teman semuanya. Iya, makasih Kak. Makasih juga buat teman-teman semua yang udah mau nonton ini sampai akhir. Dan saya selaku pembawa acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata dan perbuatan yang salah hari ini. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Jakban Bersua selanjutnya. Waalaikumsalam.